Mas Ganjar awas tersalib, indikator bilang tren dukung Anies makin menguat. Anies mayoritas, Ganjar dan Prabowo sangat tertekan. Soal geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan. Kekacauan akan terjadi. Jadi nanti kita lakukan simulasi berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Kita lihat ya bagaimana nanti praktek-praktek penjegalan itu ya. Ya, faktor atau aspek yang mendorong atau magnet mendorong bagi tiga partai ini untuk berkoalisi cukup kuat dari faktor capresnya. Saya kira baik Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat, lalu disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Mas Ganjar awas tersalib, indikator bilang tren dukung Anies makin menguat. Anies mayoritas, Ganjar dan Prabowo sangat tertekan. Calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan berada di urutan kedua sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi dalam survei indikator publik Indonesia. Namanya ada di bawah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Publik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Anies tampak mengalami peningkatan dukungan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Sementara itu, tren Ganjar dan Prabowo Subianto yang kini berada di urutan ketiga cenderung menurun. Untuk nama-nama lain, lanjut Burhanuddin jauh lebih rendah sampai simulasi daftar 10 nama. Ridwan Kamil dukungannya lebih besar selain Anies, Ganjar dan Prabowo, tapi masih kurang dari 10%. Pun ketiga simulasi 3 nama. Pengennya sih lebih cepat, lebih baik nih Pak. Jadi presiden aja lah, biar apa yang terjadi di Jakarta itu bisa diterapkan juga di provinsi-provinsi lain. Mungkin tidak 100% karena ada perbedaan berbagai macam hal, variabel yang terkait, tapi saya yakin itu bisa didekati kalau pemimpinnya adalah Anies Baswedan. Ya, faktor atau aspek yang mendorong atau magnet mendorong bagi tiga partai ini untuk berkoalisi cukup kuat dari faktor capresnya. Saya kira baik Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat, lalu disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Samping horse racing, kejar-kejaran elektabilitas, itu ditambah juga dengan Erving Goffman itu kasih pendekatan dramaturgi. Artinya angka-angka ini punya drama tersendiri. Ada drama yang diciptakan oleh orang lain, tapi kemudian Ernest Borman dia mengatakan gini, kalau orang lain nggak ciptakan, kita sendiri harus ciptakan. Soal geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan. Kekacauan akan terjadi. Jadi nanti kita lakukan simulasi berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Kita lihat ya bagaimana nanti praktek-praktek penjegalan itu ya. Mas Ganjar awas tersalib, indikator bilang tren dukung Anies makin menguat. Anies mayoritas, Ganjar dan Prabowo sangat tertekan. Calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan berada di urutan kedua sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi dalam survei indikator publik Indonesia. Namanya ada di bawah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Publik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Anies tampak mengalami peningkatan dukungan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Sementara itu, tren Ganjar dan Prabowo Subianto yang kini berada di urutan ketiga cenderung menurun. Untuk nama-nama lain, lanjut Burhanuddin jauh lebih rendah sampai simulasi daftar 10 nama. Ridwan Kamil dukungannya lebih besar selain Anies, Ganjar dan Prabowo, tapi masih kurang dari 10%. Pun ketiga simulasi 3 nama. Samping horse racing, kejar-kejaran elektabilitas, itu ditambah juga dengan Erving Goffman itu kasih pendekatan dramaturgi. Artinya angka-angka ini punya drama tersendiri. Ada drama yang diciptakan oleh orang lain, tapi kemudian Ernest Borman dia mengatakan gini, kalau orang lain nggak ciptakan, kita sendiri harus ciptakan. Ya, faktor atau aspek yang mendorong atau magnet mendorong bagi tiga partai
ini untuk berkoalisi cukup kuat dari faktor capresnya. Saya kira baik Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat, lalu disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Soal geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan, kekacauan akan terjadi. Jadi nanti kita lakukan simulasi berbagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Kita lihat ya bagaimana nanti praktek-praktek penjegalan itu ya. Pengennya sih lebih cepat lebih baik Pak Anies jadi presiden adalah biar apa yang terjadi di Jakarta itu bisa diterapkan juga di provinsi-provinsi lain. Mungkin tidak 100% karena ada perbedaan berbagai macam hal, variabel yang terkait, tapi saya yakin itu bisa didekati kalau pemimpinnya adalah Anies Baswedan. Mas Ganjar awas tersalip, indikator bilang tren dukung Anies makin menguat. Anies mayoritas, Ganjar dan Prabowo sangat tertekan. Calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan berada di urutan kedua sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi dalam survei indikator publik Indonesia. Namanya ada di bawah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Publik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Anies tampak mengalami peningkatan dukungan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Sementara itu, tren Ganjar dan Prabowo Subianto yang kini berada di urutan ketiga cenderung menurun. Untuk nama-nama lain, lanjut Burhanuddin jauh lebih rendah sampai simulasi daftar 10 nama. Ridwan Kamil dukungannya lebih besar selain Anies, Ganjar dan Prabowo, tapi masih kurang dari 10%. Pun ketiga simulasi 3 nama. Ya, faktor atau aspek yang mendorong atau magnet mendorong bagi tiga partai ini untuk berkoalisi cukup kuat dari faktor capresnya. Saya kira baik Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrat, lalu disusul dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang.